ila iku tumuju Allahi marang Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa hijratuhu mongko utawi hijrahe wong ila iku tumuka Allahi marang Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu kakak rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah, salah satunya nikmat kesempatan dengan dipertemukan kembali pada hari yang mulia di setiap pekannya, yakni hari Jumat. Ini kalau dibuat kuis, kira-kira Jumat ini ada yang sudah membaca surat Al-Kahfi? Alhamdulillah. Ini perlu ditradisikan ya. Memang waktu itu menjadi penting karena manusia ini kan berada di dalam dimensi waktu. Artinya selagi kita masih ada di dalam dimensi itu, kita ditentukan oleh waktu. Jadi Allah ciptakan malam untuk istirahat, siang untuk mencari maisha. Nah, itu bagian dari kita ternyata dipengaruhi oleh waktu. Mungkin di masjid ini sebagian ada yang sudah tidak menghiraukan kalau kita masih berada di tengah-tengah bulan Syawal. Bulan di mana ditandai dengan satu kalimah, yakni kalimah takbir. Setelah selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, salah satu tanda ciri dari bulan Syawal itu adalah disambut dengan seruan lantunan kalimah takbir. Nah, kita sekarang masih ada di tengah-tengahnya. Kenapa ini saya ingatkan? Karena kalimat takbir yang kita gaungkan semoga saja tidak hanya membumbung ke angkasa, tapi juga membumi dalam bentuk ketawaduan, dalam bentuk kerendah hatian. Dan ini adalah goal dari bulan Ramadan. Dan seringkali bentuk dari keimanan kita diterjemahkan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai lupa bahwa mengakui keberadaan Allah itu tidak cukup, tapi juga harus disusul dengan mengagungkan Allah. Kalau hanya mengakui keberadaan Allah, iblis lebih jago. Syaitan lebih iman jika ditafsiri hanya meyakini adanya Allah. Karena momen kita masih di tengah-tengah bulan Syawal ini, kita bisa mengejawantahkan kalimat takbir ini dengan tidak hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk eksistensianya, tapi juga mengagungkannya. Bentuknya macam-macam, dengan tidak hanya kemudian mengimani segala ciptaannya, tapi juga mengapresiasi segala ciptaannya dengan tidak melukai hewan, tidak membuang sampah sembarangan. Ini bentuk pengagungan terhadap apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Semoga kita termasuk hambanya yang bersyukur. Amin Allahumma. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW,
sosok suri toladan bagi kita semua, sehingga langkah hidup kita selalu berada di dalam koridor yang benar. Kalaupun agak belok itu gak jauh-jauh. Ada yang pernah mendengar riwayat sahabat Nuaiman, itu beloknya banyak itu. Beloknya banyak itu. Mabuk iya, maksiat yang lain juga iya. Tapi karena dia mengenal Rasulullah, sayang dengan sosok Rasulullah, oleh Rasulullah kemudian diyakinkan sahabat yang lain bahwa salah satu sahabat kalian yang bernama Nuaiman ini juga masuk surga. Artinya kecintaan kita pada Rasulullah ini salah satu tiket yang cukup murah untuk bisa masuk ke dalam jannah-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada petang kali ini di jadwal saya mengikuti jejak Mas Syakir ini. Berangkat dari rasa malas untuk cari pemateri sebenarnya. Kebanyakan pemateri undur diri ya, mungkin karena banyak kesibukan di tengah waktunya, sehingga saya yang diberi amanah untuk mencari ya sudah diisi gitu, dengan segala macam keterbatasan saya. Insya Allah yang akan saya sampaikan di sini adalah salah satu hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi. Ini salah satu kitab yang populer. Penulisnya saja dibilang sebagai Imam Syafi'i kedua di zamannya. Nah, kitabnya ini menjadi kitab yang juga populer di dalam khazanah keilmuan Islam. Kalau kita cari tahu apa itu arba'in, kalau ada hitungan kan ada arba itu 4, arba'in itu 40. Kenapa bukan arbaun? Karena di sini sebagai mudhof ilaih. Yang disebut dengan arba'in. Artinya 40. Jadi kitab yang berisi 40-an sebenarnya artinya. Karena di dalamnya tidak plek 40, ada 42 hadis di sana. Kenapa kemudian harus 40 isi di dalam kitab tersebut? Karena ada hadis yang kemudian menyebutkan barang siapa yang belajar menghafalkan 40 hadis tentang hukum-hukum Islam, maka ketika dia dibangkitkan akan bersama dengan mereka yang faqih, mereka yang alim atau ulama. Walaupun kemudian hadis ini terindikasi dhaif, lemah, namun karena tidak kemudian bersangkutan ada akidah, bersangkutan dengan hukum-hukum yang fatal untuk fadhilil amal, untuk mengutamakan amal, nah, maka hadis ini riwayat yang mengatakan bahwa siapa yang menghafalkan 40 hadis kemudian dibangkitkan bersama para ulama, ini tidak menjadi masalah karena ada fadilah di balik hadis tersebut. Nah, salah satunya hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Sebelum masuk ke sini, saya perlu sampaikan bahwa Imam Nawawi ini bukan Nawawi Al-Bantani gitu ya. Ya sama-sama Nawawi, tapi yang kemudian menulis kitab ini adalah Yusuf Asyaraf bin Hasan bin Husain. Nah, itu panjang itu. Bukan Yusuf, Yahya, mohon maaf, Yahya bin Syaraf bin Husain, Hasan dan seterusnya. Beliau lahir di Suriah, kota atau desa Nawa, dekatnya Damaskus. Kalau kita menyebutnya Damaskus.
di pinggiran kota gitu. Jadi beda dengan Imam Nawawi Al-Bantani, walaupun sama-sama canggih gitu. Imam Nawawi Bantani penulis banyak kitab dan memang masyhur di kalangan pesantren gitu. Karena beliau ada representasi ulama Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisul awal utawi iki iku hadis kang awal. An saking Amiril Mukminin, Amiril Mukminin Abi Hafsin, yaiku Abi Hafsin Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiya, muga-muga ngaridoni Allahu sapa Allah anhu saking Amiril Mukminin. Qala dawuh sapa Umar, sami'tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah yaqulu kang ngendika sapa Rasul, innama pastine utawi sahe al a'malu pira-pira amal binniyati iku kudu nganggo pira-pira niat, wa innama lan pastine likulli iku kudu saben-saben amriin perkara wong sawiji manawa utawi barang kang niyah sapa mau wong ing ma. Iki saya coba mentradisikan untuk membaca makna pegon. Walaupun saya juga terbata-bata, paling tidak sebagai pijakan untuk terus belajar. Faman mongko sapa wong kanat kang ana hijratuhu apa hijrahe hu ing wong ila iku tumuju Allahi marang Allah wa rasulihi lan utusane Allah, fa hijratuhu mongko utawi hijrahe wong ila iku tumuka Allahi marang Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Waman lan sapa wong kanat kang ana hijratuhu apa hijrahe kembali keman tadi ila dunya iku marang dunya yusibuha kang mung oleh sapa wong ing dunya awi mraatin utawi marang wong wadon imraatin tadi yang kihuha kang nikah sapa wong ha ing imroah, fa hijratuhu mongko utawi hijrahe wong ila iku marang barang ma kang hajara ilahi hijrahe sapa wong marang ma. Bahasa apa gitu ya yang belakang. Tapi kita perlu menguri-uri tradisi makna ini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, kita coba pecahkan menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi an Amirul Mukminin ini
hadis yang kemudian diriwayatkan berangkat dari Amirul Mukminin. Siapa itu? Pemimpin para orang-orang beriman, Abi Hafsin atau Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Nah, kalau mengingat sejarah ceritanya Umar bin Khattab masuk Islam itu unik. Umar terkenal sebagai jawara, jagoan gulat. Kemudian singkat cerita, dia kok curiga dengan adik dan suaminya itu, atau adik iparnya itu. Dan betul saja setelah dilabrak ketahuan adik ipar dan adiknya membaca surat Toha, direbutlah lembaran itu atau lembaran lah ya di situ. Kemudian dipukul adiknya itu berdarah. Yang menariknya di sini adiknya tidak kemudian memperlihatkan wajah ketakutan. Justru yang ketakutan malah Umar melihat ekspresi dari adiknya. Nah, singkat cerita, dari peristiwa itu membuktikan bahwa tubuh kekar, perkasa, kalau kemudian Allah menghendaki dia lemah, selesai. Kalau zaman sekarang Allah menghendaki yang banyak ini lemah, mayoritas. Hormatilah yang tidak puasa. Dihormatilah yang tidak puasa. Ini kan kemudian dilemahkan mentalnya, dan itu memang berangkat dari kehendak Allah ya. Tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana yang banyak ini luar biasa ternyata dilemahkan. Yang minoritas itu dibuat tidak gentar. Nah, artinya memang peristiwa Umar ini menjadi sebuah hal yang perlu kemudian menjadi ibroh. Tidak selalu yang kemudian perkasa, hebat, jagoan itu lebih bernyali dibanding yang lemah, kalau Allah menghendaki. Radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Umar bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal bergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu adanya amal itu karena niat. Adanya amal karena niat. Tapi di mazhab yang lain mengatakan bahwa sempurnanya amal karena niat. Ini yang membedakan. Ada nggak di sini yang beramal itu tanpa niat? Itu kemudian tidak bisa disebut amal kalau merujuk pada hadis ini. Pasti semua yang kita kerjakan itu ada tujuannya, dan itu disebut dengan niat atau maksud atau tujuan. Kemudian, dan setiap manusia mendapatkan apa yang diniatkannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini premis awalnya ya. Jadi kemudian di sabda berikutnya Rasulullah memberikan contoh peristiwa. Barang siapa yang hijrahnya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrahnya ya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Di barang siapa yang kemudian hijrahnya untuk dunia, ya dia akan mendapatkannya. Atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia pun akan mendapatkan apa yang dia tuju. Jadi hadis ini, kalau hadis itu kan asbabul wurud, kalau firman Allah itu asbabul nuzul, kalau Al-Quran itu tafsir, kalau hadis itu syarah. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau hadis itu syarah, kalau Al-Quran itu tafsir. Apakah Imam Nawawi saja yang kemudian membuat kumpulan hadis-hadis arba'in ini? Tentu tidak. Jadi sebelum Imam Nawawi itu sudah membuat satu kitab kumpulan hadis yang masing-masing punya segmennya sendiri. 40-an hadis tentang akidah, 40-an hadis tentang fikih, 40-an hadis tentang siasah misalnya. Nah, Imam Nawawi ini termasuk yang pertengahan, kemudian menghimpun hadis-hadis tersebut. Dan motivasi beliau ingin menghimpun 40-an hadis yang tidak kemudian hanya segmented, tapi 40-an hadis yang bisa menghimpun keseluruhan. Maka banyak ulama yang menyebutkan bahwa hadis arba'in ini berisi hadis-hadis dari sepertiga agama. Banyak urusan yang kemudian bisa diterangkan dari 40-an hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Hadis yang pertama ini menjadi hadis yang pertama pula yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau Imam Muslim itu yang ke-200-an sekian, Innamal a'malu binniyat ini. Tapi kalau Imam Bukhari yang paling pertama juga, termasuk Imam Nawawi. Nah, jadi hadis ini asbabul wurudnya ya ceritanya tentang seorang pemuda yang kemudian ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Tapi Ummu Qais menolak, karena kamu belum hijrah. Kalau mau ya hijrah dulu ke Madinah. Dan betul, pemuda ini akhirnya berangkat ke Madinah, dan para sahabat menyebutnya sebagai ya muhajirin yang memang untuk mengejar wanita ini gitu. Dan berangkat dari situlah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tersebut. Memang hati kita dan pikiran kita itu seringkali membuat kita bingung gitu. Niat itu sebenarnya ada di otak atau di jantung atau di hati? Kalau di hati di sini. Kalau menurut ilmu medis itu kan sebenarnya harusnya jantung ya. Jadi keinginan itu sebenarnya ya berangkat dari hati. Kemudian dia memompa darah ke otak untuk menggerakkan raga kita melakukan aktivitas yang kita inginkan. Maka kalau ada orang sudah mau berangkat sholat asar, pakai sarung, pakai peci, pakai baju, wah asar, sampai masjid takbir, Allah, takbir lagi. Sebenarnya niat itu sudah dia ciptakan gitu, dari rumah gitu. Tapi ketika takbir kenapa dia menjadi bingung gitu. Nah di sini ada dua pendapat ya. Pendapat yang masyhur di kalangan kita memang kemudian harus dilafazkan biar setan itu kemudian bingung sendiri gitu kan, waswisu fi sudurinas. Kadang-kala saya juga gitu, sholat isya gitu. Tapi pas takbir itu ya justru kebingungan niat itu ketika hendak takbir. Nah,
Kalau menurut di sini sebenarnya ya niat itu sudah berangkat dari kita, dari rumah di jalan itu sudah ada nawaitunya, tapi kemudian perlu kita mantapkan lagi ketika takbir. Jadi niat itu ya ketika tangan kita diangkat sampai dia ditutup. Memantapkan niat itu ada di posisi itu. Jadi hijrah untuk Allah dan Rasul ini perlu penjernihan terhadap hati kita masing-masing. Seringkali hati kita itu tercemari oleh kepentingan-kepentingan di luar Allah dan Rasul. Kok berani Mas menyampaikan hadis ini? Memang sudah jernih hatinya. Memang sudah bening hatinya, kok berani menyampaikan hadis ini. Sampai kita mati, setan itu tidak akan rela hati kita bening. Sebagaimana hebatnya, kerasnya upaya kita untuk membeningkannya. Kalau hijrah zaman dulu dimaknai berpindah dari negeri kafir menuju ke tempat yang lain, tempat yang lebih baik. Tapi sekarang sepertinya tidak relevan ya. Maka hijrah kemudian dimaknai ulang dari kebiasaan buruk menuju ke kebiasaan yang lebih baik. Sekarang di sosial media banyak influence yang melabelinya sebagai artis hijrah. Ya bagus. Tapi jangan kemudian di luar artis hijrah itu tidak hijrah. Ini yang repot. Kalau kemudian ciri dari hijrah itu adalah hal-hal yang bersifat permukaan, ini kurang tepat. Hijrah ya selain atributnya juga dilengkapi dengan hatinya pula. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Cita-cita Muhammadiyah itu apa, Pak? Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau cara mahasiswa itu dianggap utopis. Utopis itu hal yang mustahil, hal yang jauh sekali untuk diraih. Tapi itu menjadi menarik kalau dihubungkan dengan kalam tadi, may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi upaya untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya walaupun belum tercapai, mati di tengah jalan seperti yang disebutkan di hadis ini sudah ditunggu oleh pahala di sisi Allah. Jadi bermuhammadiyah itu ya bagian dari hijrah, Pak. Membangun sekolah kok ya nggak selesai gitu. Bahkan ekstrimnya stagnan gitu. Iya relevan dengan kemudian ucapan ini bahwa
Barang siapa yang berada di jalan hijrah, walaupun tidak sampai tujuannya, pahala sudah menanti di sisi Allah. Intinya apa? Tidak harus tercapai. Tidak harus kita menyaksikan ujung dari keberhasilan itu. Boleh jadi yang melihat masjid ini ramai, makmur, wah, luber jamaahnya, Ka'bah Kalimasada. Yang menjadi saksi masjid ini makmur, siswanya banyak, pondok pesantrennya luar biasa, berpengaruh di masyarakat. Boleh jadi saksinya Usman Ali, anaknya Pak Syakir. Kan begitu. Jadi tidak perlu kemudian kita menjadi saksi dari tujuan apa yang sedang kita tuju. Dalam hal ini beramal soleh tadi. Devin datangi kami. Dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, jadi hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai salah satu hadis pokok dalam agama kita atau usul al-Islam. Sedangkan Imam Ibnu Daqi menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis ini bisa masuk dalam 7 bab fikih. Mau bab sholat, mau bab toharoh, mau bab lain-lain, hadis ini bisa masuk semuanya di 70 bab fikih. Sedangkan ulama lain menyatakan bahwa hadis ini sebagai sulusul Islam, sepertiganya Islam. Jadi kalau bapak ibu adik kakak hafal hadis innamal a'malu binniyat, insya Allah sudah ikut bagian dari yang menghafalkan hadis usul Islam yang di dalamnya bisa masuk ke dalam 7 bab fikih dan kemudian mengetahui sepertiga Islam. Engkau dapati apa yang engkau niatkan, wahai Yazid, sedangkan wahai Ma'an engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Yazid dan Ma'an berselisih. Ini ayah dan anak. Ayah dan anak berselisih. Ceritanya, jadi Bu Yazid ini ingin bersedekah. Nah, kemudian sedekahnya diberikan kepada orang lain. Tapi Ma'an, anaknya, mengambil uang yang diberikan orang lain tadi. Kemudian disampaikan ke ayahnya. Ayahnya bilang, uang ini, sedekah ini bukan buat kamu. Ma'an kemudian lapor ke Rasulullah. Rasulullah tadi menyampaikan bahwa masing-masing yang kamu lakukan, baik bersedekah tadi dan mengambil sedekah tadi, tergantung niatnya. Kalau Abu Yazid tadi bersedekah kemudian sudah lepas uangnya tadi dari tangannya, sudah selesai, amalan berhenti di sana. Entah kemudian uangnya di tangan yang tepat atau tidak. Jadi hadis ini sangat meringankan kita di dalam beramal soleh. Tidak harus kemudian uang kita di tangan yang tepat.
Bapak Bapak atau ibu-ibu di sini bersedekah 100.000 diberikan kepada orang lain. Ternyata orang yang kita beri 100.000 tadi dompetnya lebih dari 100.000. Dan itu akhirnya tidak membatalkan sedekah kita. Karena sudah selesai di innamal a'malu binniyat kata Rasul tadi. Ini sudah Isya ya? Baru saja Isya. Sudah Isya. Nah, tidak terasa. Sudah belum? Ya, kita akhiri saja ya. Alhamdulillah, jadi yang sedikit ini walaupun tidak sempurna, paling tidak kita bisa mengaplikasikan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Dari rumah sudah membawa niatnya masing-masing. Sampai sini kok gedang gorengnya melempem. Kok es tehnya atau teh hangatnya kurang manis. Niatnya berubah. Kira-kira beres enggak sepulang dari pengajian ini? Jadi ternyata niat itu mempengaruhi apa yang kemudian kita ambil, kita peroleh dari amal soleh kita. Jadi kemudian akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga ya muqallibal qulub sabit qulubana ala taatik. Semoga Allah selalu meneguhkan hati kita di dalam ketaatan, sehingga niat kita terjaga, tidak tercemari oleh hal-hal yang kemudian disebut oleh Rasulullah tadi, di dunia yusibuha aw imra'atin yang kihuha. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.